kami dari kelompok Ustaz Tado akan melaporkan hasil ujian kami. Maka dari itu, waktu yang seluas-luasnya saya berikan kesempatan kepada saudara. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama itu kenyataan konteks 2. Tanggal 30 Juni 2022 merupakan sejarah baru bagi kami. Novis Kanonik Angkatan 29 yang berjumlah 52 orang, praktek 46 orang dan mundur 5 orang. Melakukan kegiatan meeting bersama umat di Paroki Santa Maria 10 orang membuka Darkas. Sesuai kesepakatan pembina Novis dan pastor paroki, kami dibagi 8 stasi yang berbeda-beda dan topografi yang berbeda pula. Di antaranya adalah stasi Baidare, stasi Pusuk, Indrong, Roe, Ranggawatu, Meter, Tado, dan stasi Pusat. Mengingat kami mengalami kekurangan jumlah orang, maka jumlah kami yang tersebar di setiap stasi tidak merata. Ada stasi yang mendapat utusan 7 orang dan ada pula yang mendapat 6 utusan. Kami bertujuh, saya sendiri, Dian Sanggup, Dian Kotel, Pano Gemali, Marcel Delu, Sandrono, Ransible, dan Bugeriandri mendapat tempat isi di stasi Tado. Tetapi karena stasi Tado mempunyai 22 KBD dengan jarak antara KBD yang satu dan yang lain cukup jauh dan sulit dijangkau. Oleh karena itu kami bertujuh membentuk 2 kelompok yang siap bermisi di 2 jalur yang berbeda, yakni jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas berjumlah 3 orang, yakni Frater Marcel, Frater Sandro, dan Frater Van, yang siap bermisi dalam 5 anak kampung yang mencakup 9 KBD, yakni KBD Larang Burak, Lara Lujang, Loha, Galang, Tumpang 2, Tumpang 1, Rambang Kaca, Rambang Kaca 1, dan Rambang Baik. Sedangkan yang bermisi di jalur bawah berjumlah 4 orang, yakni Dian Sanggup, Dian Kote, Rancile, dan Bugeriandri yang siap berkarya dalam 8 anak kampung, yakni Ramiriki, Rohak, Diri dengan 2 KBD, Dangi 2 KBD, Mengkaleng, Bainudi 2 KBD, Ibang 2 KBD, dan Lili. Kelompok kami berbeda dengan kelompok stasi lain yang tinggal menetap dalam satu rumah. Hal ini terjadi karena jarak antara satu anak kampung dengan anak kampung lain cukup jauh dengan kondisi jalan yang cukup memprihatinkan. Kami tinggal menetap dalam satu rumah hanya dalam kurun waktu 1 hari 1 malam. Dengan perincian kegiatan, malam hari dilangsungkan kegiatan KTKT, pagi hari kegiatan aksi nyata atau bakti bersama, sisa waktu untuk sore hari bisa diisi dengan kegiatan olahraga bersama. Tepat pukul 5 kami harus beranjak ke KBD berikutnya. Rutinitas ini kami jalani kurang lebih selama 9 hari. Mungkin berbeda dengan kelompok lain yang kebanyakan menggunakan kendaraan, kelompok kami lebih banyak menghabiskan waktu dalam perjalanan dengan berjalan kaki atau laku bayi. Medan yang cukup ekstrim mengharuskan kami untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Laku bayi menjadi pilihan yang tepat demi mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dilihat dari aspek kehidupan religius, stasi Tado tidak sepenuhnya 100% menganut agama Katolik, tetapi juga ada yang menganut agama Islam. Kedua agama ini menjalani kewajiban beragama dengan sangat baik sesuai dengan ajaran masing-masing. Hubungan keduanya sangat harmonis dan mengedepankan semangat toleransi. Dalam aspek sosial bermasyarakat, umat stasi Tado menjalin hidup rukun dan damai. Hal ini ditandai dengan jarangnya terjadi konflik, baik konflik antara agama, suku, dan konflik sesama kampung. Dalam aspek ekonomi, umat stasi Tado pada umumnya bermayoritas petani. Jika dipresentasikan, 75% masyarakat di sana berprofesi sebagai petani dan 25%-nya sebagai ASN dan pegawai kantoran. Adapun berbagai aneka ragam hasil pertanian dan perkebunan umat di stasi Tado, di antaranya sawah tada hujan yang panen setahun sekali, kemudian kemiri, cengkeh, kopi, vanili, porang, dan sebagiannya sebagai pengiris tua. Namun dari berbagai komoditi yang ada, kemiri menjadi komoditi yang lebih menjanjikan. Umat stasi Tado juga berpartisipasi dalam kehidupan politik yang sehat, seperti kehidupan berpolitik pada umumnya. Lalu yang kedua,
budaya Kempo. Budaya Kempo boleh dikatakan dengan dominan, dengan sopan santun, dan saling menghargai yang sangat tinggi dan patut diapresiasi. Sopan santun dan keramahan mereka terbukti lewat kebiasaan mereka dalam menerima tamu atau tua keris. Ada 3 tahap dalam penerimaan tamu, yakni caca, tua keris, dan manuk kapuk. Keramahan mereka juga nampak dalam menerima tamu yang baru masuk rumah, entah itu orang baru maupun orang lama, selalu didahului jabat tangan dan sapaan. Ada 3 jenis sapaan. Pertama, itemai iterong. Kedua, getse iterong. Ketiga, salmai iterong. Ketiga bentuk sapaan ini menandakan bahwa orang Kempo pada umumnya sangat menghargai tamu yang datang, baik tamu yang datang dari luar maupun tamu dari kampung sendiri. Sapaan ini sudah menjadi identitas orang Kempo pada umumnya dan diyakini sebagai warisan leluhur nenek moyang mereka. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat Kempo pada umumnya dan umat Stasitado khususnya memiliki semangat kebersamaan, menjunjung tinggi semangat persatuan, dan terlibat aktif dalam kegiatan bersama seperti katekese atau sharing pengalaman iman dan pengalaman hidup, baik hidup menggereja maupun hidup sosial masyarakat, aksi nyata atau gotong royong bersama, mengadakan perayaan syukur panen yang melibatkan semua anggota komunitas basis gereja, KBG, olahraga, mengunjungi tempat bersejarah dan tempat wisata. Lalu yang ketiga, mengunjungi tempat wisata yaitu waktu puta. Tepat pada Sabtu 2 Juli, kami bersama umat KBG Laralujang di bawah pimpinan Bapak Ketua KBG mengunjungi tempat bersejarah yakni Watu Puta. Watu Puta berada di Kampung Lama Lara. Menurut keyakinan masyarakat setempat, Watu Puta adalah sebuah batu besar yang berada di pinggir jurang, dan di bawah jurang terbentang luas perkampungan yang sekarang sudah dijadikan sebagai daerah persawahan. Menurut Tetua Kampung Lara, Watu Puta digunakan untuk memanggil orang-orang yang berada di bawah daerah persawahan ketika terjadi sesuatu di Kampung Lara seperti kematian dan lain sebagainya. Ketika kita berada di atas Watu Puta, kita akan menikmati indahnya pemandangan yang memanjakan mata seperti luasnya persawahan Lembor dan indahnya pemandangan Peruki Rekas. Lalu yang berikut, bakti bersama. Selama menjalani kegiatan living di Stasitado, kami menjalani aksi nyata dengan melakukan kegiatan bakti bersama, mulai dari bersih jalan, bersih kuburan, dan kegiatan bakti bersama lainnya. Kegiatan bakti bersama ini melibatkan seluruh umat KBG yang bersangkutan. KBG tempat kami melakukan katekese. Dalam kegiatan bakti bersama ini kami menemukan banyak hal, terutama mengenai kerjasama, kekompakan, dan kekeluargaan. Setiap umat yang terlibat hampir tidak pernah mengeluh dengan kegiatan yang kami jalankan bersama, karena mereka memegang prinsip setiap kegiatan yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk kebaikan bersama. Lalu mengikuti misa syukur panen. Selama menjalani kegiatan katekese di Stasitado, kami juga mengisi waktu untuk mengikuti acara misa syukur panen. Misa yang dijalankan setahun sekali ini bertujuan untuk mensyukuri setiap keberhasilan maupun kegagalan selama musim panen berlangsung. Masyarakat di sana percaya bahwa keberhasilan mereka dalam menanam benih tidak lepas dari campur tangan Sang Pencipta atau muri jari atau dede. Dalam mengikuti misa syukur panen ini, kami turut ambil bagian terutama untuk menanggung liturgi, menjadi pendamping imam maupun lektor. Lalu mengikuti resepsi pernikahan. Di sela-sela kesibukan bermisi
kami juga menyempatkan diri mengikuti resepsi pernikahan di KBG terdekat. Untuk teman-teman di jalur atas, mereka mengikuti resepsi pernikahan di KBG Jombang 1 pada tanggal 7 Juli 2022. Lalu, teman-teman di jalur bawah mengikuti resepsi pernikahan di KBG Bibang pada tanggal 14 Juli. Dalam disirmen ini, apa yang Allah kehendaki atas kelompok kami, itu kami mampu menunjukkan keteladanan hidup yang baik dan benar sebagai kaum religius, merupakan niat setiap kaum religius. Namun karena kelemahan dan keterbatasan, kami kadang-kala lalai dalam bertindak, bertutur kata dan mengambil keputusan. Kami menyadari itulah sisi manusiawi kami. Kami pun sadar bahwa utusan ke tempat TV ini diperoki Santa Maria Penghibur orang berkebajikan Rekas sebagai misi perdana sekaligus sebagai kehendak Allah untuk mewartakan sabdanya. Maka dari itu Tuhan mengharapkan kami agar selalu berlaku baik dan benar dalam kegiatan TV ini. Pengalaman TV ini selama 2 minggu memberi nilai baru bagi kami. Namun kami yakin bahwa Roh Kuduslah yang menuntun kelompok kami, sehingga kami mampu hidup menyatu bersama umat Rokiretas, terlebih khusus umat Stasi Tado. Kami bertuju bermisi di beberapa KPG dengan kondisi geografis yang berbeda, latar belakang umat yang berbeda, serta pola hidup yang berbeda-beda pula. Kesuksesan kami hidup bersama umat untuk menjalankan misi mewartakan sabdanya dan belajar mengenal medan misi bukan semata-mata mengandalkan usaha kami sendiri, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang menuntun dan bekerja dalam kita. Roh Kudus menjadikan kami sebagai agen untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Dengan kuasanya, kami mampu melewati semua tantangan yang kami hadapi selama menjalani kegiatan living di Stasi Tado dengan baik adanya. Lalu poin 4, komitmen. Berangkat dari pengalaman hidup bersama umat Stasi Tado kurang lebih 2 minggu, kami pun menemukan beberapa komitmen yang menjadi pegangan bagi kami untuk terus menapaki jalan panggilan sebagai pengikut Kristus. Di antaranya, memupuk semangat doa, menjalin relasi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang maupun status sosial, mengedepankan semangat persaudaraan dan kekeluargaan, serta meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu poin 5, pembaharuan. Mengalami situasi yang baru tentu membuat kami bertuju sangat bahagia. Pengalaman hidup bersama umat Stasi Tado tentunya membawa perubahan dan pembaharuan dalam diri kami. Perubahan itu diantaranya menjalani hidup dalam kesederhanaan, menerapkan sikap sopan santun dan ramah tamah bersama tanpa memandang status ataupun kedudukan. Berangkat dari pengalaman hidup berpindah-pindah atau nomaden, kami merefleksikan bahwa dalam menjalani hidup jangan terlalu terpaku pada keadaan atau situasi yang ada, tetapi selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berubah dari waktu ke waktu, serta berani keluar dari zona nyaman. Lalu poin ke-6, transformasi. Sekembalinya dari kegiatan living yang berlangsung selama 2 minggu, kami banyak belajar hal baru dari umat Rokirekas, khususnya umat Stasi Tado. Pengalaman itu mampu mengubah diri kami dan pengajaran panggilan kami di arah yang lebih baik. Kami menjadi pribadi lebih banyak bersyukur atas apa yang kami miliki, lebih giat menjalankan tugas dan kewajiban, layanan, serta lebih menghargai orang lain. Setelah kami mengalami hidup bersama di tengah umat Stasi Tado, kami menyadari bahwa untuk menjadi seorang misionaris tidak cukup hanya dengan berdoa saja, tetapi harus diimbangi dengan kerja tangan. Kami juga menyadari bahwa kebersamaan yang telah kami rajut bersama umat Rokirekas, khususnya Stasi Tado, menjadi tahap awal bagi kami untuk bisa membangun relasi yang baik dengan sesama. Poin 7,
7. Terakhir, khusus saran. Selama kurang lebih 2 minggu menjalani kegiatan living atau hidup bersama umat Rocky Rekas, lebih khusus umat Sestado, kami mengamati beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tiap paroki. Di antaranya yang pertama, tiap paroki bersama dewannya perlu memberi penjelasan kepada umat berkaitan dengan tujuan dan maksud diadakan iuran mandiri. Lalu yang kedua, perlu menghidupkan kembali misa inkulturasi. Yang ketiga, tiap paroki juga perlu menjadi promotor dalam mempromosikan kearifan lokal seperti kerajinan tangan, seni tari, dan sebagainya yang bernuansa budaya. Keempat, gereja juga perlu memberi pembekalan terhadap umat terkait dengan struktur tata perayaan Ekaristi yang baru. Kelima, pihak gereja juga harus menjadi promotor dalam mempromosikan objek wisata rohani dalam lingkaran Rocky Rekas. Lalu terakhir, pihak gereja perlu membuat peraturan yang tegas berkaitan dengan busana yang layak dan pantas dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara bertiga sebagai delegasi dari kelompok 6 yang bermisi di stasi Tado. Dan waktu berikutnya mungkin ada tambahan dari teman kedua. Baik, terima kasih. Untuk tambahan dari saya khusus yang kami alami di jalur bawah, jalur yang cukup ekstrim tapi tidak lebih juga dari mereka akan tetap yang teratas. Jadi untuk kendala yang kami alami di jalur bawah, yang pertama kurangnya konsultasi dari ketua dewan karena Bapak Dewan membuat jadwal tanpa sepengetahuan kami, dan pengalaman yang kami alami, kami ditolak di salah satu KBG 2 kali. Yang pertama pada tanggal 6 sore ketika kami ke sana, mereka bilang mereka tidak siap karena mereka tidak mendapat surat. Yang kedua, kami membuat kesepakatan mereka ke tanggal 7 sore. Ketika kami mau datang lagi, mereka bilang Bapak Dewan suruh buat jadwal tanggal 14. Tapi pada sore itu mereka tetap menerima kami dengan baik. Dan yang kedua itu kendala yang kami alami di salah satu KBG paling jauh tempat saya langsung dengan Padang Limbo, itu KBG Mengkaleng. Yang kami alami yakni kurangnya pemahaman bahasa Indonesia dari masyarakat setempat. Yang kami jalani di KBG tersebut bukan katekesi, melainkan ibadah Kampung satu anak kampung, tetapi satu anak kampung itu 3 KBG, 2 KBG-nya itu masuk ke Rocky Berat, lalu satu KBG-nya masuk ke Rocky Rekas. Lalu di sana juga terdapat 3 desa, itu desa Bulu Pucuk Kempo, lalu Bulu Pucuk Kempo dengan Poconggu, lalu yang ketiga desa Nampar Mancing, lalu 2 kecamatan, itu kecamatan Sanunggoa dengan kecamatan Lililing. Lalu terdapat 1 SMP, itu SMP 5 Sanunggoa. Juga terdapat 3 SD, itu SD Katado, SD Karameri dengan SD Gacompang. Jadi saya pikir itu saja yang bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, sedikit tambahan mengenai pendidikan di stasi Tado pada umumnya itu sudah menghasilkan yang pertama satu uskup, itu Bogor, lalu magister di Nino, lalu misionaris di Brasil dan juga di negara-negara lain, dan juga bruder yang bermisi di Roma, Italia. Lalu sudah menghasilkan 1 bupati, 2 ketua DPR, dan juga suster. Sudah menghasilkan 4 suster untuk
untuk wilayah stasi Tado, sehingga bagi kami mungkin dalam dunia pendidikan stasi Tado masih di atas, level atas. Sedikit tambah lagi dari saya, karena tadi saudara Dini mengatakan ada 2 agama di sana, tetapi yang ada di sana ada 3 agama, yakni Islam, Katolik, dan Protestan. Jadi semuanya hidup rukun yang disimbolkan dengan buah atau patung yang ada di Tado atas, yakni patung Bunda Maria Ratu Dolela. Jadi itu yang menjadi simbol perdamaian mereka dari 3 agama tersebut. Baik, terima kasih. Dan waktu berikutnya saya berikan kesempatan kepada saudara semua. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Menarik sekali presentasi dari stasi Tado, yang mana segala kegiatan itu digerakkan oleh Roh Kudus dan juga partisipasi umat di stasi Tado. Tentu dalam kegiatan katekis itu selalu bersama dengan umat, dan di situ ada keluh kesah umat yang disampaikan kepada para frater dan murid. Di sini yang mau saya tanyakan itu dari stasi Tado keseluruhan umat stasi Tado itu, kira-kira apa keluh kesah umat yang paling dominan? Terima kasih. Sampai kali terakhir yang menjadi keluh kesah umat adalah berkaitan dengan misa untuk mendatangkan hujan. Itu biasanya dari dulu, dari masanya pastor pertama Parkirkas, Pastor Yosef Panu. Itu biasanya pada bulan 11 itu diadakan misa di atas gunung, namanya gunung itu Pojok Gunung Lumpu. Dari biasanya umat bersama Pastor Paroki mengadakan misa di sana. Dan misa itu mendatangkan hujan pada bulan 11, dan di sana bulan 11 itu merupakan musim bertanam. Jadi selama sampai saat ini, jadi ritual itu atau misa mendatangkan hujan itu sekarang tidak dilakukan dengan alasan bahwa ada imam yang menganggap bahwa ritual itu merupakan suatu yang tidak perlu. Jadi hanya diadakan misa khusus di gereja saja, dan barangkali itu yang menjadi keputusan umat di sana dari KBG pertama sampai KBG terakhir. Yang jelas datang di bagian Tado atas itu ada 2 keluh kesah. Itu keluh kesah pertama berkaitan dengan iuran mandiri. Jadi kami sudah berusaha untuk menjelaskan uang mandiri semampu kami berkaitan dengan boleh dari untuk mereka bilang mereka mengerti, hanya mereka yang tidak sedikit ada rasa kecewa karena alokasi dari uang mandiri itu tidak jelas. Itulah yang membuat mereka kecewa. Lalu yang kedua, kurang adanya sosialisasi atau penjelasan dari paroki bersama dewan berkaitan dengan, Mungkin ada lagi dari teman-teman. Tadi dipaparkan oleh teman-teman sekalian bahwa dari sebagian teman-teman sekalian rata-rata di atas rata-rata. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa kaum muda di stasi teman-teman sekalian berpartisipasi aktif dalam hal agama? Sekian dan terima kasih. Tado khusus jalur bawah yang kami alami untuk katekesi pada malam hari mereka mengikuti. Yang kami lihat itu di KBG Rahat itu semua orang tua, anak muda ikut katekesi. Dengan jumlah kakak yang ada di KBG Rahat itu ada 31 kakak Katolik dan 28 kakak Islam. Jadi ada beberapa sama saudara yang Islam mengikuti katekesi bersama kami di 2 KBG memang. Jadi itu partisipasi yang di jalur bawah. Baik, untuk partisipasi kaum muda umat kami, mereka sangat aktif mulai dari kegiatan sharing, kemudian
kerja bakti. Kemudian pas kami pindah KBG Lara 1 ke Lara 2 itu mereka antar kami, maupun laki-laki maupun perempuan, itu semua bapak mama. Tidak ada yang pakai motor, semuanya jalan kaki. Mereka yang pikul covernya dari saudara Geli. Bayangkan, ada juga mama-mama yang bawa tasnya Frater no. Kekompakan juga mereka sangat baik. Kemudian partisipasi mereka juga baik. Baik, sedikit saya jelaskan berkaitan dengan Tado. Tado sekarang itu tidak ada yang penghuninya, tempatnya tidak ada. Jadi yang penghuni Kampung Tado itu sudah menyebar di berbagai wilayah. Dan sekarang itu area di Tado itu tinggal rumah saja yang ada. Semua penghuninya sudah lebur dari ke berbagai daerah. Ada yang ke Bogor, kemudian di Usut, kemudian Limbo, sehingga di atas itu cuma tinggal perkuburan saja yang ada dan rumah-rumah yang sudah lama dan satu sompang dengan dua itu saja. Sekarang kita hanya tinggal nama dan penghuninya tidak ada. Itu saja yang kami baik, terima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Magister yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan laporan dari kami, dan waktu yang seluas-luasnya kami berikan kepada Pater. Mungkin ada satu dua hal yang perlu disampaikan. Disinggung bahwa ada juga pernikahan, ada juga ikut terlibat di terkado atas, terkado bawah, ada juga ikut. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa sumbangan adik-adik di saat ada pernikahan itu? Apakah kamu juga nyanyi di sana keluarga atau memberi sedikit wejangan kah? Atau kamu juga diminta untuk presentasikan sesuatu? Silakan, kita mau dengar. Baik Pater, terima kasih. Perkembangan dekor, ya dekor ala kadarnya kami buat sesuai dengan apa yang kami bisa buat, dan juga berkaitan dengan sumbangan pernikahan itu kami tidak jabat tangan, kami tidak sumbang secara finansial, tapi kami sumbang babalan. Kemudian kami juga merasa bangga bahwa kemarin itu karena ada satu bapak kebetulan dia kepala desa, dia bilang pesta pernikahan kita hari ini sangat mulia. Yang pertama kedatangan para Pater dari Indonesia Sabtu, kemudian ada juga kedatangan Pater, tetapi Tuhan berkata lain Pater, pestanya tidak sampai malam karena kacau. Baik, terima kasih untuk keterlibatan kami Tado Bawa dalam kegiatan pernikahan. Perlu diketahui bahwa yang menikah di Tado Bawa itu umurnya, untuk bapaknya umur 80 lebih, untuk mamanya 60 lebih. Untuk bapaknya itu sudah 3 kali menikah, dan istrinya sudah tinggal istri pertama dan sudah meninggal, maka saya juga lagi. Jadi untuk keterlibatan kami, jadi saya sendiri membantu Pastor Broki sebagai ajudan saat kami sementara doa. Jadi kami terlibat aktif sampai sebelum pindah ke KBG berikutnya. Kami ikut melayan dan menyumbang sedikit yang kami punya. Jadi mungkin itu saja, sekian aja.